Yang pertama yaitu Pavlov. Pengkondisian pada akhir 1800-an dan awal 1900-an, ilmuwan Rusia Ivan Pavlov dan rekannya mempelajari proses pencernaan anjing. Pavlov mengamati bahwa tepung daging diletakkan di dalam atau di dekat mulut anjing yang lapar. Hewan tersebut mengeluarkan air liur karena tepung daging membangkitkan tanggapan ini dengan otomatis tanpa satupun pelatihan atau pengondisian sebelumnya. Tepung daging tadi disebut dengan rangsangan. Tanpa pengondisian, tanpa memerlukan sedikit pun pelatihan atau pengalaman tanggapan. Jadi pengeluaran air liur ini disebut dengan tanggapan tanpa pengondisian. Sementara itu, daging tersebut akan menghasilkan air liur tanpa sedikit pun pengalaman atau pelatihan sebelumnya. Rangsangan lain seperti lonceng tidak akan menghasilkan air liur karena tidak mempunyai dampak pada tanggapan tersebut pada rangsangan. Jadi rangsangan ini disebut dengan netral eksperimen. Nah, netral eksperimen ini di Pavlov memperlihatkan bahwa apabila rangsangan netral sebelumnya dipasangkan dengan rangsangan tanpa pengondisian, rangsangan netral disebut menjadi rangsangan pengondisian dan memperoleh kekuatan untuk mendorong tanggapan yang mirip dengan apa yang dihasilkan rangsangan tanpa pengondisian tadi. Jadi, dengan kata lain, setelah lonceng dan daging disodorkan bersama-sama, jadi bunyi lonceng itu sendiri mengakibatkan anjing mengeluarkan air liur. Proses tersebut pengondisiannya secara klasik. Didapatkan bahwa mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Baiklah, saya Ade Swastri. Di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Skinner. Skinner, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantaraan lainnya. Rumusnya seperti B, behavior sama dengan fungsi dari stimulus. B sama dengan F, tingkah laku adalah respon. R, tertentu akan ditimbul sebagai reaksi terhadap stimulus tertentu. Respon ini adalah respon berkondisi yang dikenal dengan respon operant atau tingkah laku operant. Sedangkan stimulus adalah stimulus operant. Hal ini yang menjadi perhatian Skinner dalam mengembangkan teori operant atau conditioning adalah untuk mengetahui perilaku organisme berdasarkan kejadian eksternal yang tidak bergantung pada suatu hal yang telah diketahui di dalam organisme. Menurut Skinner, beberapa perilaku manusia jelas didorong oleh rangsangan tertentu. Tepat seperti yang dikatakan oleh Pavlov, jika anjing melakukan air liur ketika ia lapar dan melihat makanan yang mengandung seleranya. Namun, Skinner berpendapat bahwa refleks hanyalah sebagian kecil dari sebuah tindakan. Dan juga Skinner mengusulkan kelompok perilaku yang lain yang dinamai oleh perilaku operant atau operant behavior, karena perilaku tersebut berlangsung pada lingkungan ketiadaan nyata satupun rangsangan tanpa pengkondisian seperti makanan. Karya Skinner terpusat pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Misalnya, jika perilaku seseorang langsung diikuti dengan konsekuensinya yang menyenangkan, orang itu akan lebih sering terlibat ke dalam perilaku tersebut. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku sering disebut pengkondisian atau operant conditioning. Dan juga karya Skinner berfokus pada penetapan subjek.
ke dalam situasi yang dikendalikan dan pada pengamatan perubahan perilakunya yang dihasilkan oleh perubahan sistematis konsekuensi perilakunya sendiri. Skinner juga terkenal karena dia menciptakan dan menggunakan alat yang lazim disebut sebagai kotak Skinner. Kotak Skinner yang berisi peralatan yang sangat sederhana untuk mempelajari perilaku binatang, biasanya tikus dan merpati. Kotak Skinner untuk tikus terdiri atas balok yang mudah ditekan oleh tikus, corong makanan yang dapat mengeluarkan butiran makanan kepada tikus. Prinsip-prinsip pembelajaran perilaku ada 3. Yang pertama yaitu reward and reinforcement. Yang kedua ada saving. Yang ketiga ada reward and punishment. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu reward. Reward diberitahukan sejak awal atau sebelum anak melakukan suatu hal. Sementara itu, reinforcement diberikan setelah anak melakukan suatu hal tanpa ada pemberitahuan dari awal. Reinforcement mengacu pada aturan atau jadwal untuk menentukan kapan dan bagaimana. Reinforcement diberikan segera setelah respon dilakukan. Reinforcement diberikan setelah munculnya sejumlah respon yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua ada saving. Saving adalah pembentukan perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan individu dan sulit untuk tidak mungkin memunculkan perilaku baru yang diinginkan tersebut dengan cara memberi pengukuh atau penguat jika telah muncul perilaku-perilaku yang menyerupai atau mendekati perilaku yang diinginkan. Berperan penting bagi pengajaran, tetapi begitu keputusan tentang apa yang harus dikuatkan. Apakah guru teman kanak-kanak harus menahan penguatan hingga anak dapat menyebutkan seluruh abjad? Tentu saja tidak. Akan lebih baik memuji anak karena mengenal satu huruf, kemudian karena mengenal beberapa, dan akhirnya karena mempelajari 26 huruf. Apakah guru harus menahan penguatan hingga siswa yang masih muda memainkan lagu piano tanpa kesalahan? Apakah guru tersebut harus memuji permainan pertama yang tersendat-sendat? Kebanyakan siswa membutuhkan penguatan setiap saat. Ketika guru menuntun siswa menuju sasaran dengan memperkuat sekian banyak tahap menuju keberhasilan, mereka menggunakan teknik yang disebut pembentukan atau saving. Yang ketiga yaitu reward and punishment, yaitu proses pembelajaran di mana pemberian konsekuensi terhadap tingkah laku atau reward punishment akan menurunkan atau meningkatkan kesempatan individu untuk melakukan tingkah laku yang sama. Fokus bagaimana konsekuensi itu sendiri. Reward and punishment mempengaruhi tingkah laku seperti kurangnya percaya diri siswa dan hukuman yang diberikan membuat efek jera pada peserta didik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FBC Belanda TSM Squad Dusun in the game. Everybody sing it.